Alhamdulillah, Ibu udah update ya absensinya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf nih Pak, tadi update absensi anak-anak dulu. Baik. Ya, silakan Ya, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatisari kedengaran suaranya lama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar matematika lagi ya. Kemarin itu kita belajar tentang teorema Pitagoras ya, sama penggunaan. Ada kesulitan barangkali Suaranya Kak, suaranya teorema Pitagoras. Kakak suaranya lo kedengaran bidang ngegema. Suaranya ngegema Bapak. Bintang Kakak, bintang. Suara Pak Rahmat kurang jelas katanya Pak. Iya. Apa kurang maju gitu ya Pak? Sekarang apakah sudah jelas? Suaranya masih sama. Halo? Masih sama Pak. Masih sama Pak. Kenapa ya? Kalau bahasa anak-anak bindeng katanya Pak. Apa? Kalau bahasa anak-anak kedengeran bindeng katanya. Oh, tapi kedengaran di sana ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Nggak apa-apa, mungkin suaranya para yang. Tapi yang penting kedengaran ya. Tapi gak jelas. Nggak jelas. Lagi di sini. Anak-anak mungkin kalian bisa bantu, kalian tidak ngobrol di kelas, jadi suara Pak Rahmat jadi lebih jelas ya. Ya, terima kasih. Nah, ini saya rubah posisinya. Apakah lebih jelas kalau sekarang? Bagus Pak, bagus sekali, Oh, jelas. oke, oke, oke. Oke, eh, untuk teorema Pitagoras yang kemarin ataukah yang materi-materi sebelumnya ada yang ditanyakan barangkali untuk Jatisari ini? Enggak Pak. Tangannya salah. Enggak Pak, belum ada. Jelas ya? Jelas Pak. Jadi eh, kemarin kita belajar Pitagoras itu sebenarnya kan kelihatannya teori yang simple ya. Tapi sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari ya lumayan penggunaannya. Kemarin waktu Pak Rahman dampingi tukang untuk bangun rumah itu, mereka tidak tahu gimana caranya supaya siku ini yang simple bisa pakai triple Pythagoras aturan 3, 4, 5 itu. Nah, nanti untuk menghitung luas dan keliling bangun-bangun datar, nah nanti kan kalian ada di SMK pertanian ini, walaupun ilmu yang kelihatan sederhana ya sangat penting. Untuk penyelesaian-penyelesaian soal mungkin kalian bisa lihat di AI ya untuk
sekarang, misalnya ChatGPT. Tapi kan cara berpikir yang lurus itu hanya bisa kalian peroleh kalau belajar sungguh-sungguh menganalisa dengan benar, jadi tidak tergantung pada IX. Jadi tidak bukan penyelesaian soalnya yang penting, tapi cara berpikir yang sistematis, yang lurus, nanti biar bagus ke depan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar di sini kita akan belajar tentang kelilingnya sama luasnya. Kan simpel ini ya, keliling dan luasnya. Oke, saya akan share kameranya ya. Jadi kita akan fokus hari ini luas dan keliling ya. Bangun datar gitu ya. Untuk yang bangun pertama yang paling mudah itu kan pertama misalnya persegi panjang gitu ya. Persegi panjang. Jadi kalau dia ada seperti ini ya, gambarnya nggak sempurna ya. Nah, persegi panjang ini persegi panjang ya. AB sama dengan CD gitu ya, sejajar ini. Cuman gambarnya mungkin kurang lurus. AB sama dengan CD. BC sama dengan AD gitu ya. Ini definisi persegi panjang. Ini nggak sama nih. AB sama dengan nggak sama dengan BC. Kalau sama nanti kita sebutnya dia persegi ya. Nah, keliling, definisi keliling ini penjumlahan semua sisi yang mengelilingi gitu ya. Mengelilingi. Jadi keliling itu penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. Jadi artinya keliling di sini AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi kalau misalnya kalian berdiri di sini, kalian mengelilingi bangun ini. Nah, keliling ini berarti dari A kembali ke A lagi gitu ya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA gitu ya. Di keliling itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu jelas ya. Nah, biasanya AB itu disebut sebagai panjang. Ini sebagai panjang. AB ini disebut sebagai panjang. BC ini disebut sebagai lebar. Ya. Jadi nanti walaupun bangun apapun, definisi aja. Keliling adalah penjumlahan semua sisi yang mengelilingi ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal yang katanya rumus dan sebagainya itulah. Yang penting keliling itu penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. Jadi kalau ini AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena AB ini kita sebut sebagai panjang misalnya, maka kelilingnya kan berarti panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Gitu ya. Sehingga menjadi P-nya kan ada dua. 2P ditambah 2L. Biasanya biar lebih simpel kita faktorkan 2 kali P tambah L. Gitu ya.
Jadi keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian eh, kalau luas ya, luas, luas ini daerah yang menutupi yang kita inginkan nih luas ABCD berarti daerah yang bisa menutupi ini luasnya ya, ini luas, luas. Simpelnya adalah panjang dikali lebar, gitu ya. Jadi panjang dikali lebar. Clear saya kira kan simpel ini. Ada yang dibingungkan untuk persegi panjang ini untuk menghitung keliling sama luasnya atau sudah jelas? Ya, ini Pak, hari dua kereta di mana? Apa? Dua P, dua P ini dari mana? Di mana Pak? Bisa sampai jadi dua. Kalau memang puasa. Ya Pak, jadi dua jadi puasa. Enggak. Saya Paraman nggak kedengaran suara dari sana ya. Bentar. Katanya 2P-nya dari mana, Pak? Oh, oke, oke, oke. Iya. Ya, Kemudian mungkin huruf L kecilnya mirip P, Pak. Takut anak-anak bingung. iya, ya. Oke, oke, oke. Saya kasih gini aja ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini kan satu PP itu di jadi kan P itu sama dengan satu P, cuman biasanya satunya itu tidak ditulis gitu ya. Jadi satu P ditambah satu P kan 2P. Waktu kita belajar persamaan linear dulu ya. Satu L ditambah satu L berarti 2L gitu ya. Ini 2L ya, saya kasih simbol gini ya. Nah, berarti karena ada sama-sama 2, kita faktorkan tuh. 2 kalikan P tambah L gitu ya. Oke, jelas ya gitu ya. Jadi 2P itu dari satu P ditambah satu P gitu ya. Ini hanya penyederhanaan saja. Kalau misalnya kalian nyari keliling kalian biarin gini boleh. P dari sini ya P ditambah L di sini. P ditambah L ditambah P lagi ditambah L lagi boleh lah. Ini hanya penyederhanaan saja. Gitu? Jelas? Oke. Kika, Rahma, Siska, Astri, dan yang lainnya jelas? Ini Marga Mulia ada trouble. Jelas, Pak, jelas. Oke. Ini bisa saya hapus? Oke. Eh, saya hapus ya. Yes. Sudah bisa saya hapus ini ya. Sari.
bangun yang kedua ini persegi ya. Persegi atau biasa dulu disebut bujur sangkar ya. Persegi atau bujur sangkar. Gambarnya sebenarnya persegi ini masuk di persegi panjang, cuman sisinya sama gitu. Jadi ini kasus khusus untuk persegi panjang, gitu ya. Jadi kalau misalnya persegi ini AB, gitu ya. AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA, gitu ya. Nah, istilahnya biasanya AB itu kasih simbol S sisi gitu ya. Sisi. Tadi ingat keliling apa keliling tadi? Definisinya penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Gitu ya. Ingat keliling itu penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. AB tambah BC tambah CD tambah D. Istilahnya AB tadi kan S. Berarti S ditambah S ditambah S ditambah S. Satu S, satu S, satu S, satu S. Berarti 4 S. Gitu ya. Jadi artinya 4S itu 4 kali S gitu ya. Nah, dalam matematika bisa ditulis 4S saja. Nah, tapi artinya 4 dikali S. Gitu. Nah, terus kemudian luas. Luas tadi kan permukaan yang menutup ini ya. Nah, ini tutup ini. Tutupi. Luas itu adalah kalau persegi panjang tadi panjang kali lebar. Nah, sekarang ini ada S sama S. Berarti luasnya adalah S kali S. Gitu ya. Sisi kali sisi. Hanya istilah saja. Gitu. Ada yang ditanyakan barangkali sebelum kita lanjut lagi. Dari persegi panjang sama persegi. Gak ada Bapak. Jelas. Oke. Jelas. Jelas. Bagus, bagus. Dihapus ya. Bisa dihapus. Udah, Pak. Udah. Kemudian ini ada segitiga ya. Di segitiga sendiri itu ada kemarin kalau di Pitagoras ada segitiga siku-siku ya. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena ada salah satu sudutnya yang siku-siku gitu. Jadi ini A, B, C. Ini disebut segitiga siku-siku gitu ya. Ada yang juga disebut segitiga sama kaki ya. Karena kakinya sama. Jadi AB sama dengan AC itu sama kaki. Ya.
segitiga sama kaki gitu ya. Kakinya sama. Ada juga yang sisinya semuanya sama tuh. Nah, gambarnya bagus ya. A, B. Jadi ini semua sama tuh. AB, AC, sama BC sama. Jadi kalau di sini tadi AB sama dengan AC ya, makanya disebut sama kaki. Kalau ini segitiga apa namanya? Sama sisi. Gitu ya. Segitiga sama sisi. Atau ada yang nggak sama sekali, bukan masuk ke siku-siku, bukan masuk ke sama kaki, bukan masuk ke sama sisi, segitiga sembarang. Misalnya gini nih. Um, yang penting ada sisinya 3 nyambung jadi 1 itu segitiga sudah. Ini namanya segitiga sembarang. Gitu ya. Nah di segitiga itu kelilingnya juga sama tuh. Keliling artinya tadi penjumlahan semua sisi yang mengelilingi ya. Jadi mau di siku-siku, mau di sama kaki, mau di sama sisi, mau di sembarang. Yang penting yang mengelilingi itu apa? Kita tambahkan. Jadi kalau keliling AB ditambah BC ditambah C. Gitu ya. Jadi keliling itu kan tadi penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. Jadi nggak peduli dia segitiga apa tuh, mau siku-siku sama kaki sama sisi atau segitiga sembarang. Yang penting yang mengelilingi kan sisi AB, BC sama CA. Maka kelilingnya AB tambah BC tambah C. Gitu ya. Nah, untuk luas, untuk luas ya, itu alas kali tinggi dibagi 2, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya punya persegi panjang, kita belah jadi 2 sama persis kan jadi 2 segitiga. Nah, persegi panjang tadi panjang kali lebar kan. Nah, ini kalau dibagi 2 berarti per 2 di situ. Nah, ini yang mana alasnya, yang mana tingginya? Yang penting alas dan tinggi ini harus siku-siku gitu ya. Untuk misalnya segitiga siku-siku enak ini, sudah kelihatan tuh. AB bisa sebagai alas begitu, BC sebagai tinggi. Yang penting adalah alas itu harus siku-siku dengan tingginya. Itu ya. AB dan BC ini kan saling siku-siku. Berarti AB sebagai alas, BC sebagai tinggi. Gitu ya. Nah, kalau kasus di segitiga sama kaki tuh misalnya. AB dan BC kan tidak siku-siku. Kita ambil garis di sini. Nah, garis tinggi begitu. Ini siku-siku dengan BC kan. Maka BC sebagai alas, tingginya ini yang siku-siku dari A ke BC. Ini siku-siku ya, garis siku-siku ya. Ini juga. Semisal kalau kalian ngambilnya dari sini juga boleh. Nah, ini harus siku-siku gitu ya. Jadi di sini alasnya bisa AC, tingginya dari B ke O. Ini tinggi, gitu ya. Jadi intinya yang penting alas dan tinggi harus saling siku-siku, garis yang siku-siku. Makanya di situ kemarin saya ajarkan Pitagoras dulu ya, karena kadang
Untuk tingginya harus kita cari dengan teorema Pythagoras. Gitu. Untuk segitiga, apakah ada pertanyaan? Untuk segitiga? Halo? Sudah ngantuk ya? Atau gimana, Jatisari? Ya, Ada pertanyaan, Pak. Jatisari, untuk segitiga? Hah? Sudah jelas, tak? Nih. Kalau jelas, saya lanjutkan. Ini nanti ada banyak bangun-bangun ya. Jadi ada persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, lingkaran, begini, sebagainya ya. Dan biasanya lingkaran itu dipisah karena dia sisinya lengkung, nggak lurus. Oke, supaya tidak bosan ya, untuk bekal yang 3 bangun dulu nih. Dari persegi panjang, persegi sama segitiga, saya kasih soal sedikit ya, biar nggak bosen dengerin tok ya. Ya, nah coba dari bangun persegi panjang ini diketahui AB-nya 24, AC-nya 25 ya. AC ini yang miring ini dari pojok sini ke pojok sini nih istilahnya adalah diagonal ya, diagonal. Diagonalnya adalah 25, AB-nya 24. Coba kalian cari keliling dan luas. Coba dicoba. Pak, udah. Udah. Bentar, Pinter Pak. ya. Kelilingnya teh. Kelilingnya berapa? Sebentar. Saya ini siapa yang jawab nih? Yang jawab siapa? Kakak kalau minta dapat dua. Gandeng. Apa kelilingnya berapa? Dua. Hah? Dua. Dua.
62. Atau satu orang lah, biar enggak. 62, Pak, 2. Siapa nih? Kika yang jawab. Ya, Ika. Bapak kelilingnya genep 2. Oh, genap 2. Oke, genap 2. Oh, saya kudu di dia, Mot. Kudu di dia gitu ya. Terus luasnya Luasnya 168. 168. Kita cek ya, kita kerjain sama-sama ya. Kita kerjain sama-sama. Nah, kalau keliling itu kan tadi penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. AB, BC, CD, sama DA gitu ya. Nah, masalahnya BC-nya belum tahu. Kita bisa pakai Pitagoras yang kemarin tuh. Anggaplah BC. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Berarti 24 kuadrat ditambah BC kuadrat 25 kuadrat begitu. Berarti 24 kuadrat 576 tambah BC kuadrat 625. Berarti BC 625 dikurangi 576 berarti 49 BC akar 49 berarti 7 gitu ya. Nah, berarti kita ketemu nih 7 nih. Berarti kita tahu tadi K itu berarti 24 tambah 7 tambah 24 tambah 7 lagi. Berarti 48 tambah 14 genap 2. Bagus. Itu ya, berarti luasnya panjang kali lebar berarti 24 kali 7 116. Pinter-pinter nggak bagus ya. Terima kasih, bagus. Nah, sekarang kita tingkatkan tuh. Mana caranya? Kita tingkatkan soalnya. Hapus ya. Hmm, 4 gitu. 4, 15.
Ya, saya kasih nama A, B, C, D, E. Itu sama keliling dan luas. Jadi kalau tanda begini artinya sama ya. DE sama dengan DC. Coba dicari. Oke, keliling dan luas. Oke, cari sebentar, saya ke kamar mandi sebentar. Bapak. Udah, Pak, udah. Pak Rahmat, izin ke toilet sebentar, nak izin ke belakang sebentar. Tunggu ya. Enggak, hari ini kok menangannya. Kan ada yang gitu nih, itu kan kak sekalian belum healing saya. Oh, tidak tahu kawan dia, aku nggak dikasih kumpulnya yo. Apa mungkin hari ini komen komen bisa apa? Bukan, tuh aku ngomong. Oh iya, iya. Kamu menerima, oh makan. Di mana sudah ketemu barangkali. Bapak, halo, assalamualaikum. Bapak udah tuh kelilingnya teh 54. Oh, kelilingnya 54. Luasnya 120 120 itu ya. Salah? Terus luasnya 120. Hmm. Fahrul, Manarul sama Fahri tahu? Bisa. Manarul sama Pak Haris lah.
Manarul tahu, bisa, ngerti nggak? Oke, kita bahas ya. Jadi kalau keliling, kan penjumlah semua sisi yang mengelilingi ya. Jadi di C tambah ini, 4 ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, gitu ya. Jadi kelilingnya 13 tambah 4 tambah 15 tambah 16 tambah 15 tambah 4 tambah 13. Gitu ya. Jadi berapa itu? 17, 32, 48, 63. Duh, keliru atau 54 teh. Ini aja sudah coba ya. 13 tambah 4. 34, 13 tambah 4, 17-nya. 17 tambah 15, 32. 32 tambah 16, 48. 48 tambah 15, genap 3, genap 7, berarti 80. Ya, betul. Kan ini nih ya, 13 ditambah 4, ya kan? Tambah 15, tambah 16, tambah 15, tambah 4, tambah 13. Tadi di mana? Kelirunya di mana? Salahnya di mana? Kok bisa 54 itu? Bentar ya. Suryanti, ada Suryanti? Di mana kau Suryanti? Ada Suryanti. Ayah Suryanti teh. Ada. Bentar, Pak. Cie. Cie. Wax. Di mana ada Suryanti? Iya, Pak. Bentar, Pak. Heeh. Kamu tadi jawab berapa? Ada Suryanti. Mau tapi mau jawab, Pak. Yang tadi mah Rahma. Lama yang tadi mah. Nggak bisa. Oh, tadi itu bisa. Ya, bisa diaktifkan tahu. Tapi masa nggak jawab? Pak Fahri masih di situ, Fahri? Asik. Fahri? Yang mau Fahri Fahri ayah Kennedy itu. Masih di sana Fahri teh. masih. Oke. Jadi gini ya, keliling itu. Penjumlahan semua sisi yang mengelilingi, tidak perlu bangun sembarang, nggak perlu tahu gitu. Yang penting yang mengelilingi garisnya apa tuh? Di C ditambah ini 4, ditambah ini 15, tambah 16, tambah 15, tambah 4, nah ditambah 13 lagi. Jadi ketemu 80 gitu ya. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat luasnya ya, dilihat luasnya ya. Ini paling enak dibagi dua tuh. Bagi dua begini kalau luas tuh ya. Jadi kita bisa lihat segitiga CDE begitu. Nggak konsentrasi di CDE gitu dulu. Nah, ini kan gitu tuh.
Gambarnya jelek ya. Bentar ya. C, D, E. Itu ya. Kebalik ya. Sorry. D, C, E. Kan gitu. Pertama konsentrasi ke yang bangun atas tuh tutupnya tuh. Di sini 13, gitu kan ya. Gitu. Di sini 13, begitu. Wah, keliru ini yang benar. Nah, ini kan berapa tuh? 4 tambah 16, 24 ya di sini ya. 24 ya di sini. Nah, berarti kalau karena ini sama kaki, berarti ini harus sama dengan ini bisa dipotong tengah-tengah. Berarti sini 12 ya, pertengahan. Kita bisa pakai Pitagoras lagi tuh. Jadi T kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Berarti T kuadrat ditambah 144 sama dengan 169. Berarti T-nya T kuadrat 169 dikurangi 144. Berarti 25 gitu ya. Berarti T-nya akar 25 berarti 5. Nah, untuk segitiga DCE berarti luasnya kan tadi alasnya 24 dikali tingginya 5 dibagi 2. Bolehlah ini 24 bagi 2 kan 12. Berarti 12 kali 5 genap puluh. Itu ya. Genap puluh untuk yang segitiga. Untuk yang keliru. Untuk yang persegi panjang, yang kotak ini ya. Kan ini AB-nya 16, ini sampai sini 15. Berarti luasnya untuk yang kotak ya. Kotak yang persegi panjang. Luasnya kan 16 kali 15. Berapa 16 kali 15 teh? 160 tambah 80, 240 ya. Jadi luas totalnya 240 tambah 60, 300 begitu. Jelas nggak itu? Berarti luas totalnya 60 tambah 240, 300. Gitu ya. Gimana? Ngerti atau bingung? Atau liurin? Vina, ngerti Vina? Ada Vina di situ. Ngerti Vina tuh. Yang lain ngerti nggak? Yang kalau nggak ngerti tanyakan dong. Ya. Saya ulangi ya dari awal ya. Ulangi dari awal. Berarti ini kelilingnya bukan 54 ya. Tadi kelilingnya 80. Luasnya 300 gitu ya. Jadi keliling itu kan penjumlahan semua sisi yang mengelilingi. Dari sini balik lagi ke sini ya. Dari D balik lagi ke D. Kalau misalnya kalian mau bergerak dari A, ya nanti harus kembali ke A gitu ya. Kalau ini kan tambahan dari saya tadi. Nah,
Jadi kalau misalnya mulai dari D tadi, maka ini nih DC 13 ya. Kemudian di sini 4, di sini 15, di sini 16, di sini 15, di sini 4, ditambah 13. Tinggal ditambah tuh. Hasilnya 80. Gitu. Untuk luas, itu kan daerah yang menutupi ini ya, sebuah bidang ini. Nah, kita bisa pecah tuh. Kita pecah segitiga ini sama kotak ini sama persegi panjang ini nih. Yang segitiga kita tidak tahu tingginya. Kita pakai Pitagoras lagi gitu. Nah, di sini. 24 tahu ya dari mana ya 24 ya? Dari 16 tambah 4 tambah 4. Gitu. Ini 13, 13, 24. Karena dia sama kaki berarti ini dipecah dua bisa. Ini 12, ini 12. Untuk mencari tingginya. T kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. T kuadrat tambah 144 sama dengan 169. Berarti T kuadratnya 169 dikurangi 144. T kuadratnya 25. Berarti T-nya akar 25 yaitu 5. Oke. Luasnya berarti alas kali tinggi. Ingat alas sama tinggi kan harus sikut-sikut. Berarti 24 dikali 5 per 2. Bisa sederhanakan 24 bagi 2 adalah 12. 12 kali 5 genap 10. Untuk yang persegi panjang luasnya 16 kali 15. 240. Luas totalnya 300. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan ditanyakan. Gimana? Mungkin harus dekat mic gitu ya, supaya kedengaran. Mhm. Gimana? Ada yang ditanyakan, bos? Hah? Sudah jelas. Jelas. Oke. Kalau jelas ya dilanjutkan ya. Bentar. Hah? Kalau jelas saya lanjutkan ya. Saya hapus. Ini ada bangun seperti ini nih ya. Bangun apa ini ya? Yang pasti bukan bangun tidur. Katanya di sini, di sini, dalam senti 13. Saya kasih nama A, B, C, D. Gitu ya. Barangkali nggak jelas. Ini 17,5, 22,5. Ini 13 ya. Kayak 15 ya. Nah, sama. Kelilingnya berapa, luasnya berapa.
Coba dicoba. Kakak, kelilingnya genap-genap. Enam, enam. Nggak dengar Pak. Dari mana enam? Coba kelilingnya berapa? Enam, dua, 6. lima. Enggak keliling. Berapa? Berapa? Kelilingnya berapa teh? Mhm. Ayo cukup mama, nah, udah semua. Bapak jawabannya 66. Keliling teh. Genap-genap. Terus luasnya? Luasnya 160 cm. C, ya ini cm ya. Ini centimeter persegi. Gitu. Coba kita cek. Oke. Nantinya ini bangun ini dinamakan trapesium ya. Tapi itu kan nama saja. Tapi bisa kalian cari pakai persegi panjang dan segitiga ya. Nah, tadi keliling penjumlahan semua sisi yang mengelilingi itu. Nah, cuman ada masalah di sini yang nggak diketahui yaitu BC ya, BC. Di sini AB 22,5, CD 17,5. Ini kalau saya tarik garis, anggaplah ini T nanti. Di sini berarti 22,5 dikurangi 17,5 ya. Saya kasih nama apa ya? Kasih nama A, B, C, D, A, E lah gitu ya. Jadi AE itu kan AB dikurangi CD. Oke, ya? Berarti 22,5 dikurangi 17,5 yaitu 5 cm. Gitu untuk AE. Nah, kalau sudah ketahuan AE, kita bisa cari DE atau T. DE kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan AD kuadrat. Gitu ya. Nah, DE tadi kita cari, berarti T gitu aja ya. Ditambah AE 5, AD 13. T kuadrat tambah 25, 169. Berarti T kuadrat 169 kurangi 25, 144. Berarti T-nya akar 144, 12. T-nya. Nah, dari situ kita bisa cari keliling. Nah, keliling berarti 17,5 ditambah BC ini kan 12 berarti ya. 12 ditambah 22,5 ditambah 13. Begitu. Mana? Tiga.
Oke. 17,5 ditambah 22,5 adalah seberapa ya? 39,40 ya. Loh, kena keliru kayaknya. 40 ditambah 25 begitu ya. Berarti genap 5 lain genap gitu ya. Jadi 17,5 ditambah 22,5 kan 40. 12 tambah 13 kan 25. Berarti 40 tambah 25 genap 5. Gitu ya? Ya, Pak. Ngerti ya? Oke, oke, oke. Terus luasnya. Luas bisa kita bagi tuh. Luas segitiga, luas ADE ditambah luas BCDE. Berarti yang luas ADE itu adalah alas kali tinggi. Alasnya tadi 5 ya. 5 kali 12/2 ditambah di sini 12 kali 17,5 gitu. Berarti 30. Nah, 12 kali 17,5 seberapa? Bisa nggak ngitungnya ya? Pakai kemarin kan komanya nggak usah itu dulu ya, 17 dikali 12 ya. Berapa ya 17,5 kali 12? Dua ratus sepuluh. Keliru. Keliru lagi ya. Nah, begitu. Jadi 240 ternyata luasnya. Nah, tadi yang dibingungkan apa tuh? Nanti kalau kalian belajar eh, selanjutnya kan trapesium namanya nih. Sementara kan kita pakai ini persegi panjang sama segitiga ya. Tadi dibingungkan apa yang dibingungkan? Kok keliru? Mungkin yang keliling itu cuma salah ngitung ya. Tapi kalau yang luas kayaknya salah logisnya ini. Tadi salah di apanya? Kalau yang luasnya tuh. Kalau keliling mungkin kelihatannya cuma salah ngitung tuh kalau keliling. Mungkin kalian ngitungnya 17,5 Iya, ditambah Pak. 22,5 itu Iya, 41 Pak. mungkin. Itu salah. Enggak, Salah. yang luasnya, yang luasnya. Luasnya Yang luasnya, nah salahnya di mana tuh? Bingungnya di mana? nggak tahu, Pak. Nggak tahu yang dibingungkan ya. Oke. Bingung, Pak. Hese. Oh, Susah. hese. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi ini kan bangun yang kayak bangun naon lah gitu ya, Gi ya. Mana? Ini kan bisa dipecah jadi dua tuh. Ini bisa dipecah jadi segitiga, bisa sama segi empat ini. Jadi persegi panjang. Yang segitiga ini ya dicari luasnya sendiri tuh. 5 kali 12/2, 30 ya. Yang persegi panjang ya 17,5 dikali 12, 210. Mungkin angkanya koma-koma itu ya, jadi agak susah ya. Iya, Pak. Oke, kita. Tapi logikanya ngerti ya. Kalau masalah ngitung kan nanti bisa dihitung. Yang penting agak susah ya, agak susah.
Oke, nggak apa-apa. Lagi ya, nggak apa-apa. Masih kuat ya. Saya hapus ya? Atau mau dicatat ya? Mau dicatat dulu sedikit. Hello. Ya, catat dulu sedikit ya. Sahrul, Manarul, dan Fahri, masihkah kalian di sana? Coba lambaikan tangan dong. Gimana? Tapi kemarin tahun seru Pak. Tidak apa-apa ya. Jadi memang namanya yang penting kalian rajin, mau terus belajar itu sudah sangat-sangat bagus. Tidak bisa sekarang, mungkin besok. Tidak bisa besok, mungkin besoknya lagi. Asal kalian tidak putus asa, pasti suatu saat ya akan bisa. Ya, nanti kalau kalian menemukan persoalan di manapun itu, di kehidupan atau di apa, mungkin tidak harus diselesaikan saat itu juga ya. Kadang harus dibiarin dulu, diendapkan, pikir lagi, nanti suatu saat akan terurai dengan sendirinya ya. Tenang, santai. Oke bos, kita lanjutkan ya. Satu soal lagi ya. Semangat ya, masih semangat. Habis ini kan istirahat. Mas, Oke, semangat ya. ya Pak. Saya hapus. Red. Untuk soal terakhir ini gini nih. Mirip dengan tadi, cuman saya bolongin sedikit ya. Ini gini. Red. Tuh, ini 75. Misalnya ini model-model sawah di Jatisari misalnya gitu ya. 50. 20 katanya. Bapak izin. Bapak izin ke WC Pak. Izin ke WC ya Pak. Apa? Izin ke belakang ke WC Pak. Oh, hese. Ke WC. Kamar mandi Pak. Toilet Pak. Toilet. Oh, Toilet. oke. Silakan, silakan. Boleh, boleh, silakan. Silakan. Nggak kedengaran soalnya. Sorry. Ya, ini 40. Di sini 25. Oke.
Sama, pertanyaannya adalah keliling dan luasnya gitu. Atau keliling dulu aja lah. Nanti yang luasnya dibuat PR ya, biar bisa dipikirkan pelan-pelan. Kelilingnya dulu aja. Nah, coba. Yang luasnya ini nanti PR gitu ya. Ya Fahri, Manarul dan Sahrul ya. Siapa Bapak? Pak siapa? Ke WA-nya Pak Rahmat langsung aja biar nggak penuh nanti kasih yang lain. Oh, Pak, Ya. Kelilingnya 200 PR. Kelilingnya 210 lingkar. Oh, luasnya mah PR, Pak. Oke, kelilingnya 210. Heeh. Ya, Pak, Keliling. 200. Jadi bingung. Masa sih? Ya, Pak, Coba 10 meter, 210. 210. 210 meter. Ya, Pak. Iya. Ya, mungkin Pak itu. mungkin. Gak tahu habis salah. Kayaknya salah. Coba dipikir lagi. Bukan 210. Coba. Saya kasih nama boleh lah di sini ya. Ini A, B, C, D, E ya, F, G, H. Gitu ya. Boleh saya kasih nama gitu barangkali. Biar Sepertinya bukan 210. Coba dicari lagi dulu. Saya kasih kesempatan dulu. 270. 270. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Kita tinggali. Jadi keliling itu penjumlahan sisi yang mengelilingi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FG ditambah GH balik lagi harus balik lagi tambah HH gitu ya. AB-nya sudah ketahuan 75. BC-nya sudah ketahuan 50. Nah, supaya kalian nggak banyak ngitung, CD
FE sama GH ini kalau saya gandeng kan, saya sambungkan kan sama dengan AB ya, sama dengan 75 ya. Jadi CD, EF, dan GH itu 75. CD, EF, ditambah GH kan 75 ya. DE 20, FG sama 20, HA-nya 40. Coba kita lihat sama-sama. 75 tambah 75, 150. Tambah 50, 200. Tambah 40, tambah 40. Berarti 280. Begitu, Bos. Ya. Nah, jadi kalian mungkin tadi bingung yang ini nih. CD-nya kumaha ya teh. GH-nya kumaha ya teh. Tambahkan aja CD ditambah EF ditambah GH kan sama dengan AB. Enggak ya? Sorry. Keliru, sayanya keliru. Maaf, maaf. Sayanya keliru. Keliru. Ah, salah. Sorry. Sorry. Ya, betul. Sayanya yang keliru ya. Eh, berarti, taruh. Berarti ini bisa dipakai, dicari dulu. Ini ya, pakai triple Pythagoras. Saya kasih simbol O gitu ya. BO kuadrat ditambah CO kuadrat sama dengan BC kuadrat. Oke, maaf ya. Berarti BO kuadrat ditambah 40 kuadrat. Jadi 1600. Berarti BO kuadrat 2500 dikurangi 1600, 900. Berarti BO-nya 30. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya, eh gini aja untuk keliling ya. Keliling supaya singkat. AB ditambah BC begitu ya. Ditambah CD ditambah DE ditambah EF sama ditambah FG ditambah GH ditambah AA begitu ya. Nah, AB-nya adalah 75. BC-nya 50. CD, EF, dan GH itu sama dengan AO. Nah, ini baru sama ya. CD tambah EF tambah GH. Ini ya. Ini CD tambah EF tambah GH. Nah, ini adalah AO. AO-nya adalah tadi 30 gitu ya. Tuh. Kemudian DE 20, FG 20, sorry. Terus HA 40. Kalau kita tambahkan 75 tambah 80, 100, 160 berarti 235. Gitu ya? Betul nggak ya? 80, 100, 160 betul.
Sorry ya. Jadi tadi CD tambah EF tambah GH itu sama dengan AO. Cari dulu AO-nya dari Pythagoras. Begitu anak-anak. Nanti untuk luasnya silahkan kalian pikir pelan-pelan ya. Sudah lapar. Istirahat ya. Oke. Gitu. Terima kasih. Tetap semangat ya. Tidak bisa hari ini. Oke, mungkin besok. Tidak bisa besok, besok lagi. Oke, yang penting ya. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Tadi Ibu lihat ada 9 anak perempuan. Itu Nur Aisyah ya yang baru hadir ya? Hah? Gimana, Bu? Tadi Ibu lihat ada yang nambah hadir perempuan. Oh, Imas, Bu, Imas. Oh, Imas. Imas. 9 ya? Iya, Bu. Nah, lakinya ada 5 sekarang. Siapa yang baru hadir? Rapi. Tapi, oh ya, ya udah, Ibu catat ya. Anak-anak silakan istirahat ya. Kita lihat 945 tur nuhun. Ada Yayan Nur Aisyah tulis.